Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Lini Masaku. Untuk kali ini saya ingin membahas masalah hasil dari update firmware yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu ya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, buat yang baru mampir ke channel saya, boleh dibantu untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Pertama yang saya ingin bahas yaitu masalah keiritan baterai. Karena sesuai dengan keinginan saya minta baterainya kalau bisa diiritkan. Tapi ternyata setelah saya rasakan beberapa hari, itu untuk iritnya nggak begitu signifikan ya. Setelah saya diskusikan lagi dengan beliau dan beberapa teman yang kerjaannya otak-atik controller ya, itu memang kontrolnya Polytron Fox R itu ya sudah terbatas sampai segitu aja memang. Jadi kemampuannya untuk irit baterai sudah maksimal. Ya paling kalau bisa irit itu mungkin nambahnya cuma sedikit. Misalnya dari normalnya kan kita 1% bisa nempuh jarak 1,3 kilo gitu ya. Setelah di upgrade kemarin mungkin cuma jadi 1,4, kan sedikit ya, tapi ya lumayan lah daripada settingan awal. Nah, tapi ada kelebihannya. Setelah di setting itu memang untuk baterainya nggak bisa lebih irit, tapi performa motornya di mode D itu lebih responsif. Kita coba ya. Nah, ini kan jadi lebih responsif dari biasanya, dari sebelumnya maksudnya. Kalau kita perjalanan kota-kota seperti ini, untuk keiritan baterai itu nggak bisa maksimal ya teman-teman ya. Karena ya gini kan, kita harus kena macet, kemudian stop and go, buka tutup gas, itu pengaruh semuanya ke keiritan baterai. Bahkan kalau memang kita di kota-kota kayak gini, yang kayak kota saya ini di Malang ini, jam segini ya lumayan macet lah. Ini cukup menguras baterai ya. Apalagi kalau saya ini gaya berkendaranya kan stop and go ya. Jadi saya harus ngirim orderan GoFood itu agak cepat. Jadi saya tarik gas kenceng, kemudian kalau macet gini rem stop and go ya kalau di dunia permotoran itu ya. Apalagi kalau saya ini kalau sudah ngirim orderan itu minim kecepatan yang saya pakai itu 50 kalau jalannya agak sepi. Tapi kalau macet gini ya, ini aja jalan 40 ya, 40-an. Tapi enaknya setelah diupdate tadi yaitu ini, meskipun pakai mode D dia lebih responsif gitu aja teman-teman ya. Kalau iritnya itu kalau bisa
Bahkan itu kalau kita perjalanan jauh. Nah, dan kemarin juga ada yang menyamakan atau menganalogikan dengan HP misalnya ya, dianggap apa yang kami kerjakan ini seperti root di HP. Ini nggak sama ya teman-teman ya. Kalau root itu kan memang kita sengaja mengoprek untuk mengurangi fitur yang ada atau dan menambahkan fitur yang belum ada. Tapi ini lebih sama seperti pembukaan istilah opsi pengembang ya kalau di HP. Jadi kita nggak merubah apapun, hanya membuka kunci yang ada di controller untuk mengaktifkan fitur-fitur yang sudah ada. Jadi nggak merubah apapun ya. Seperti kalau misalnya di HP itu kalau kita membuka opsi pengembang itu kan cukup mengetuk 6 kali di nomor nomor apa itu ya, serinya ponsel atau apa gitu. Nah, kan yang dibutuhkan untuk controller ini cuma cara membuka kuncinya itu aja. Jadi tidak merusak apapun ya. Untuk yang kedua kemarin itu yang di update itu soal regenerative braking. Jadi untuk bawaan Polytron itu regenerative brakingnya itu di angka 20%. Untuk punya saya dinaikkan menjadi 30%. Nah, itu efeknya apa? Efeknya yaitu kita bisa menghemat kampas rem. Jadi nggak perlu nekan tuas rem ini terlalu dalam, kita rem sedikit aja dia sudah ngerem. Nah, ya, sedikit sudah ngerem dan melakukan cut off. Nah, kalau di jalan turun nanti untuk regeneratifnya itu untuk pengisian baterai melalui fitur regeneratif itu bisa lebih apa ya namanya, lebih maksimal. Nah, ini nanti regenerative braking ini juga berhubungan sama cruise control. Nanti saya coba cari jalan yang agak sepi, saya mau coba cruise controlnya ya teman ya. Kemudian ada pertanyaan lagi kemarin itu masalah sewa baterai. Saya jawab ya teman-teman ya, ini nggak ada hubungannya sama sewa baterai. Saya tetap sampai saat ini juga masih tetap sewa baterai. Yang kita sewa itu kan di perjanjian kita dengan Polytron itu kan cuman baterai, charger, sama GPS ya. Walaupun ada yang mengatakan merusak garansi, buat saya yang lebih riskan dalam merusak garansi itu malah perubahan secara fisik ya, atau penambahan. Artinya yang berhubungan dengan elektroniknya. Contoh seperti penambahan lampu, karena lampunya kan ini kurang terang kalau malam. Banyak kan yang sekarang dipasang lampu tembak, lampu apa namanya, lampu sorot atau lampu apalah namanya itu kan malah secara fisik lebih kelihatan. Kalau menurut saya justru itu yang lebih riskan soal garansi. Tapi kenapa banyak pengguna Polytron yang malah mempraktekkan itu, maksud saya gitu ya. Berarti secara apa ya,
Kalau memang kalian punya komunitas motor listrik terutama ya, kalian bisa diskusikan dulu kira-kira apa yang akan kalian lakukan itu merusak garansi atau tidak. Nah, memang kalau kalian tidak bergabung dengan komunitas, itu tergantung kalian sendiri nantinya berani atau tidak, gitu aja lah. Saya tidak akan menyarankan pasang seperti ini, upgrade seperti ini. Kalau saya sendiri memasang atau melakukan upgrade seperti ini kan, satu, tujuannya untuk meningkatkan performa, kedua untuk memberikan kenyamanan yang lebih dari standar pabriknya. Gitu aja kalau saya, selama saya tidak melanggar rambu-rambu yang ada di perjanjian kontrak dengan Polytron ya. Tapi ini menurut saya sendiri ya. Jadi apa yang saya pelajari dari perjanjian yang ada di kontrak kita dengan Polytron. Untuk fitur cruise control itu fungsinya adalah ketika kita sebenarnya untuk perjalanan jauh ya, supaya kita tidak terlalu sering ngegas, naik turun gas kecepatan. Kita bisa menstabilkan jalannya motor sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan. Nah, ini nanti hubungannya dengan keiritan baterai. Kalau jarak tempuh kita jauh, ketika gas kita stabil, itu bisa membantu untuk mengiritkan baterai. Jadi caranya seperti ini. Kita misalnya kepingin kecepatan di ini 20, antara 23-24 kilo ya, kilometer. Saya tekan tombolnya. Ini kebetulan pakai tombol kunci ya. Nah, ketika di kecepatan stabil 25 km per jam, dia setelah saya kunci tombol cruise-nya, fiturnya berjalan. Nah, ini kita nggak usah ngegas, dia jalan sendiri. Dia jalan sendiri sampai nanti bisa kita matikan sewaktu-waktu. Pakai tombol rem, kita tekan rem atau tombol-tombol yang lain bisa digunakan. Semua tombol bisa untuk merilis keaktifan fitur ini. Dan fungsinya nanti ini juga, iya, cruise control berfungsi pada saat turunan juga untuk regenerative braking, atau dia bisa ngerem sendiri. Jadi tanpa kita rem, dia sudah bisa ngerem sendiri. Kalau ibaratnya di motor bensin itu engine brake ya. Nah, kalau di motor listrik kan nggak ada engine brake. Nah, ini sampai sekarang sampai naik ini bisa, dia jalan sendiri, nggak pakai saya gas. Bahkan kalau naik, dia bisa menambah gas, menambah kecepatan sendiri. Nah, nanti kalau sudah ketemu jalan datar seperti ini, dia akan stabil. Nah, ini nggak ngegas ini. Nah, berhubung ada mobil, saya rem. Nah, ini rilis ya, istilahnya dari teknisinya itu merilis atau melepas keaktifan fitur ini bisa dengan memencet semua tombol yang ada di sini. Semuanya bisa fungsi. Meskipun kita pakai rem kanan atau kiri sama aja, semuanya bisa untuk merilis. Nah, itu ya fungsinya cruise control ya teman-teman ya. Ini akan sangat membantu kita saat perjalanan jauh
nggak usah capek-capek ngegas, dan bisa juga untuk menghemat baterai. Jadi cukup segitu dulu ya teman-teman ya, video dari saya kali ini untuk hasil tes motor saya setelah update firmware ya. Nanti kalau ada perkembangan selanjutnya akan saya share lagi, saya buatkan video lagi ya. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti video saya. Jangan lupa untuk dibantu subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.